Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran sharaf. Di sini kita akan masuk kepada al-wahdatus tsalitsah, bagian yang ketiga, ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Di sini ada sebuah percakapan yang berjudul Indal Qadhi. Ya, Indal Qadhi, di sisi hakim. Ya, jadi nanti tentang sebuah percakapan yang terjadi di pengadilan, di mahkamah. Ya. Mana nanti ada seorang hakim yang yang sedang mengadili seorang terdakwa pencuri yang telah mencuri. Tayyib. Di sini sebelumnya disebutkan al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru yang nanti akan kita dapati dalam pelajaran ini. Yang pertama al-qadhi. Al-qadhi itu artinya hakim, ya. Hakim, seorang hakim, qadhi. Hakim dalam pengadilan, ya, dalam mahkamah. Kemudian asyariqu, as-sariqu itu pencuri. As-sariqu, pencuri. Kemudian asyuhudu itu para saksi. Ya, dari jama' dari asyahid itu asyuhud, ya, para saksi. Kemudian bahatsa'an. Bahatsa'an atau ya bahatsu'an. Ya, bahatsa'an atau ya bahatsu'an itu artinya mencari. Ya, artinya mencari. Bahatsa'an, jadi ada huruf jar an. Itu bahasa ketika kemasukan atau ketambahan fiil atau ketambahan huruf jar an menjadi artinya menjadi mencari. Bahatsa'an atau ya bahatsu'an. Kemudian miftah, kunci, ya. Miftahun artinya kunci. Tayyib. Kemudian juga di sini ada al-mustalahat al-jadidah, istilah yang baru yang akan kita dapati dalam pelajaran ini, yaitu al-maf'ulu bih. Ya, maf'ul bih. Ya, tentunya ini kalian sudah dapatkan dalam pelajaran nahwu mungkin, ya. Al-maf'ulu bih yaitu sebagai objek, ya, isim yang berkedudukan sebagai objek. Ya, al-maf'ulu bih. Jadi sesuatu yang dikenai pekerjaan atau suatu perbuatan, itu al-maf'ulu bih. Kalau al-fa'ilu itu pelakunya, ya, pelaku suatu perbuatan atau pekerjaan. Kalau al-maf'ulu bih itu sesuatu atau seseorang yang dikenai pekerjaan atau perbuatan tersebut. Jadi misalnya tayyib memukul, jadi ada yang dipukul, ya. Jadi yang kalau fiilnya memukul, doroba misalnya, maka pelakunya itu doribun, ya, isim fa'ilnya doribun, itu yang memukul. Kalau yang dipukul itulah maf'ul bihnya, ya, yang dipukul itu maf'ul bihnya, ya. Nanti bisa bentuknya isim maf'ul madrubun misalnya, itu yang dipukul, ya. Jadi al maf'ul bih itu yang diperlakukan dengan perbuatan atau suatu pekerjaan atau suatu perbuatan. Baik. Kemudian di sini kita akan baca percakapannya. Yang pertama di sini al-qadhi lis-sariq. Jadi qala al-qadhi lis-sariq. Sang hakim berkata kepada sang pencuri, ya, yang terdakwa pencuri di sini. Ya, ketika di pengadilan, di mahkamah, ya, sang hakim bertanya kepada terdakwa pencuri, aina wada'tan nuquda, di mana engkau telah meletakkan uang-uangnya. An-nuqud itu uang, ya, mata uang. Ya, jadi di sini pencurinya mengambil uang, ya, kemudian ditanya oleh hakim, di mana engkau telah meletakkan uang-uangnya, uang-uang hasil pencuriannya tadi, hasil mencurinya tadi. Tayyib. As-sariq, kemudian sang terdakwa pencuri mengatakan, akhadaha sadiqi. Ya, akhadaha sadiqi. Ya, temanku, sadiqi yaitu temanku, telah akhadaha, telah mengambilnya. Ya, telah mengambil uang tersebut. Tayyib. Ya, jadi uangnya sudah diambil sama temannya. Ya, mungkin temannya ini juga komplotannya, ya. Yang membantu aksinya. Jadi diambil sama temannya uangnya tadi. Ya, temannya bisa lolos mungkin, sedangkan dia ketangkep.
Ya. Di sini akhadaha sadiqi. Ha di situ domir ha itu domir yang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Yang mana ha di sini kembali kepada an-nuqud. Ya, ha di sini kembali kepada an-nuqud, kepada uang-uang yang tadi yang dirampok atau yang dicuri tadi, ya. Jadi domir ha itu menggantikan an-nuqud, sedangkan an-nuqud ini sebagai objek, ya, sebagai objek karena sesuatu yang dicuri. Ya, an-nuqud di sini kan sesuatu yang dicuri. Tayyib. Jadi akhadaha sadiqi, temanku telah mengambilnya. Ya, nya di sini kembali ke an-nuqud sebagai maf'ul bih. Tayyib. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di pelajaran ini, ya. Jadi dhamir yang bersambung dengan fiil tapi dia sebagai maf'ul bih. Kalau yang kemarin kan sebagai fa'il, sebagai pelaku, ya. Ada misalnya ana menjadi tu, ya, fa'al tu, misalnya dhahab tu, ya, dhamir tu di situ sebagai dhamir fa'il karena pelakunya, menunjukkan pelakunya, saya pelakunya. Saya telah pergi, ya, dhahab tu. Tayyib. Kalau di sini nanti menunjukkan maf'ul bih, menunjukkan objeknya. Tayyib. Kemudian Al-Qadhi berkata, "Min aina hasalta ala miftahil baiti wa miftahis sunduqi?" Ya, dari mana? Min aina, dari mana hasalta engkau mendapatkan? Dari mana engkau mendapatkan ala miftahil baiti, kunci rumah, wa miftahis sunduqi, dan kunci berangkas, ya, kunci peti berangkas, ya, peti berangkas untuk menyimpan uangnya. Ya, jadi sang hakim bertanya, dari mana engkau mendapatkan kunci rumah dan kunci berangkasnya? Tayyib. Kemudian As-Sarik sang pencuri mengatakan, akhadtuhuma min sayyaratin amamal baiti. Aku mengambil keduanya, ya, huma di sini kembali ke miftahul bait sama miftahus sunduk. Ya, kunci rumah dan kunci berangkas, ya. Pakainya huma, dhamir huma karena kan dua. Ya, karena dua ganda. Ada kunci rumah dan kunci berangkas. Jadi pakai dhamirnya huma. Tayyib. Kalau an-nuqud tadi kan tunggal, ya, satu, katanya cuma satu, makanya gunakan dhamir ha. Ya, gunakan dhamir ha muannas tunggal karena an-nuqud itu termasuk jamak tak berakal, ya, jamak tidak berakal, maka disifati muannas tunggal. Tayyib. Kalau di sini dhamirnya huma karena kembali kedua kata, yaitu miftahul bait dan miftahus sunduk. Tayyib. Jadi pencuri mengatakan, menjawab, aku telah mengambil keduanya dari sebuah mobil di depan rumah. Ya, dari sebuah mobil di depan rumah tersebut, ya, di depan rumah yang dia dia mencuri dari rumah yang dia datangi, yang dia ambil uangnya tadi, yang dia masuki dan dia ambil uangnya. Tayyib. Jadi dia mendapatkan kunci rumah dan kunci berangkasnya tadi dari sebuah mobil yang terparkir atau yang diparkir di depan rumah tersebut. Kemudian al-qadhi li syuhud kemudian berkata, hakim kepada para saksi, ya, di sini didatangkan para saksi, ya, yang melihat kejadian. Kemudian al-qadhi bertanya kepada para saksi, hal araftumuhu jayyidan? Apakah kalian mengenali orang ini dengan baik? Ya, mengenali pelakunya tadi, ya, perampok tadi atau pencuri tadi. Apakah kalian mengenalnya dengan baik? Kemudian asyuhud menjawab, ya, para saksi menjawab, na'am arafnahu. Ya, kami mengenalnya. Kami mengenalinya. Ya, arafnahu. Jadi dhamir hu di sini kembali ke sebagai maf'ulun bih, kembali ke tayyib, kembali ke as-sariq, ya, kembali ke pencurinya tadi. Itulah tadi di atas araftumuhu. Hu di situ sebagai maf'ul bih, dhamir maf'ul bih. Ya, kembalinya ke as-sariq, pencuri tadi. Kemudian waqad yakunu arafna aidan. Waqad yakunu arafna aidan, dan sungguh, ya, dan waqad yakunu arafna aidan, dan bisa jadi dia juga mengenal kami. Ya, bisa jadi dia juga, pencuri tadi juga mengenali kami, artinya melihat kami juga. Ya, sudah melihat kami juga pada kejadiannya, ketika kejadian. Tayyib. Waqad yakunu arafana aidan, ya, waqad yakunu arafana aidan,
dan bisa jadi dia juga telah mengenali kami. Ya, na di situ sebagai domir maf'ul bih juga ya. Arafana, ya arafana, na dari nahnu. Ya, jadi na sebagai maf'ul bih. Jadi bukan arafna tapi arafana. Ya arafa di situ domir fa'ilnya kembali ke huwa. Huwa di situ maksudnya adalah as-sariq, ya pencurinya tadi. Adapun domir na di situ domir maf'ul bih bukan domir fa'il, ya. Kalau domir fa'il kan arafna, ya arafna itu baru nanya sebagai domir fa'il, nahnu kami telah mengenalinya. Ya seperti yang sebelumnya tadi, na'am arafnahu, ya itu baru domirnya nanya di situ domir fa'il, kemudian hu di situ domir maf'ul bih. Kalau arafana itu arafa, yaitu kan sebagai domir fa'ilnya huwa, kembalinya ke as-sariq, sedangkan na di situ sebagai maf'ul bih, domir maf'ul bih. Ya, kembali ke asyuhud. Nahnu asyuhud, ya kami. Kemudian al-qadi lis-sariq, al-qadi berkata kepada pencuri, hal araftahum. Apakah engkau mengenali mereka? Ya, apakah engkau mengenali para saksi ini? Tayyib. Kemudian as-sariq menjawab, ra'aituhum ba'da khuruji minal baiti. Ra'aitu, aku telah melihat hum mereka. Ya, ini dhamir maf'ul bih juga. Seperti araftahum tadi juga araftahum. Ya, apakah engkau mengenali mereka? Di sini ra'aituhum ba'da khuruji minal bait. Aku telah melihat mereka setelah aku keluar dari rumah. Ya, setelah dia keluar dari rumah, setelah selesai mencuri tadi, wa ra'aituka ma'ahum aidan. Ya, dari sini kemudian pencuri mengatakan juga, dan aku juga telah melihatmu, dan aku juga melihat Anda wahai hakim bersama dengan mereka juga. Ya, jadi ternyata di sini pencurinya juga melihat sang hakim pada kejadian, ya pada kejadian tersebut, pada peristiwa pencurian tadi. Jadi ketika dia keluar rumah setelah selesai mencuri, kemudian di depan rumah dia melihat ya para saksi tadi sedang berada di depan rumah, dan juga ada sang hakim juga di situ. Ya, sang hakim juga berada di situ. Maka kemudian sang hakim mengatakan di sini, al-qadhi, ra'aitani ana. Ya. Ya, engkau melihatku. Ya, di sini atau di sini mungkin pertanyaan, ya. Ra'aitani ana, engkau melihatku? Ya, engkau juga melihatku? Kemudian As-Sariq menjawab, "Na'am, ra'aituka anta." Iya, saya melihat Anda. Ya, ra'aitani ana di sini sebagai taukid, ya, sebagai penekanan saja, ya. Sebenarnya ra'aitani itu sudah cukup. Ya, ara'aitani misalnya, apakah engkau melihatku? Ra'aita, engkau melihat, ni, ya, di situ artinya saya, ana, ya, di situ ada nunnya. Ya, asalnya sebenarnya domirnya cuma ya sukun, ya mutakalim, ya sukun. Tapi untuk untuk mencegah fiil itu sehingga tidak berharokat kasrah terakhirnya, huruf terakhirnya berharokat kasrah, maka ditambahkan nun di situ menjadi ni, ya ra'aitani, bukan ra'aiti tapi ra'aitani, karena fiil tidak boleh berakhiran kasrah, ya. Jadi dibaca ra'aitani ditambahkan nun di situ. Ra'aitani ana. Ya, apakah engkau melihat saya? Ya, ana di situ sebagai taukid, ya. Jadi apakah engkau benar-benar melihat saya? Kemudian As-Sariq menjawab, "Na'am ra'aituka anta." Lah, anta di sini juga sebagai taukid, sebagai penekanan. Ya, sebagai penekanan juga. "Na'am ra'aituka anta." Ya, aku melihat Anda, saya benar-benar melihat Anda. Thayyib. Kemudian Al-Qadhi mengatakan, "Dzalikal baitu li wa syuhudu abna'i." Thayyib. Ya. Ini kisahnya lucu, ya, kisahnya lucu di sini. Ternyata Al-Qadhi kemudian mengatakan, "Dzalikal baitu li." Itu rumahku. Ya, rumah itu milikku. Wa syuhudu abna'i, dan para saksi ini adalah anak-anakku. Lah, ternyata itu anak-anaknya sendiri. Ternyata yang disatroni, yang didatangi pencuri tadi adalah rumah sang qadhi tadi, rumahnya hakim tadi, ya. Kemudian para saksi yang melihat kejadian tersebut ternyata adalah anak-anak laki-lakinya hakim tersebut. Thayyib. Kemudian As-Sariq berkata, As-Sariq bertanya, "Wa madza kunta taf'alu bi jawari sayyarati ma'ahum?" Ya, dan apa wa madza kunta taf'alu, dan apa yang Anda lakukan
Dan apa yang sedang Anda lakukan bijawari sayyarati ma'hum, ya di samping mobil bersama mereka. Ya jadi ketika peristiwa itu kan, ya ketika sang pencuri keluar rumah, ya dia ketahuan, ya ketahuan oleh para saksi tadi, para saksi dan juga sang hakim tadi ternyata ada di depan rumah, di samping mobil yang diparkir di depan rumah tadi. Ya. Maka di sini As-Sarik bertanya, dan apa yang Anda lakukan ketika itu di samping mobil bersama mereka, bersama anak-anaknya tadi? Tayyib. Kemudian Al-Qadhi mengatakan, kunna nabhathu an miftahil bait. Ya, kami sedang mencari kunci rumah. Tayyib. Kami sedang mencari kunci rumah. Ya, kunci rumahnya sudah diambil pencuri tadi. Ya, kunci rumahnya sudah diambil pencuri tadi, sudah digunakan untuk masuk ke rumah, dia gunakan untuk ambil uang tadi ya. Kemudian ketika keluar, ternyata dia ketahuannya, dia mendapati pemilik rumah tadi, sang hakim tadi sedang berada di luar rumah bersama anak-anaknya sedang mencari kunci rumah yang diambil tadi. Ya, mencari kunci rumah yang diambil tadi di dalam mobil. Taib. Ya, jadi ini ternyata sang pencuri itu telah mencuri dari rumah sang hakim. Taib. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, percakapan yang terkait dengan pelajaran kita di pelajaran yang ketiga ini. Jadi intinya dalam pelajaran yang ketiga ini nanti kita akan mengenal bentuk dhamir yang bersambung dengan fiil yang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Tayyib. Ya, insyaallah nanti untuk pembahasan materinya lebih lanjut kita akan lanjutkan pada halaqah berikutnya insyaallah taala. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.